Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba belajar menggunakan pemrograman R untuk menyelesaikan persoalan menggunakan algoritma K-means. Oke, algoritma K-means. Algoritma K-means adalah jenis algoritma yang mengklaster data, yang membagi-bagi data menjadi beberapa klaster dan berdasarkan kemiripan datanya, kemiripan sifat-sifatnya. Cara kerja membuat klaster K-means di R, kalau di runut, maka pertama yang harus kita lakukan adalah mencari atau membuat nilai K, ya, membuat nilai K. Kemudian data ini bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Pada latihan kali ini kita akan coba untuk menggunakan sebuah data yang telah ada di R, yaitu data bunga iris. Kita cek. Oke, data iris. Data iris ini adalah data yang berisikan data bunga, ya, yang bernama iris. Terdapat 4 variabel yang dipergunakan di sana. Mari kita lihat. Oke, di sini ada 4 buah variabel: sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Panjang dan lebar dari bagian sepal, dan panjang dan lebar pada bagian petal. Di sini secara spesies, ya, kalau kita lihat di sini ada spesies yang bernama setosa, lalu ada spesies yang bernama versicolor, ada spesies yang bernama virginica. Kalau kita lihat tidak ada lagi, sehingga di sini sebetulnya sudah terkelompokkan atau sudah terklasterkan menjadi 3 klaster. Yang pertama itu adalah klaster setosa, yang keduanya itu adalah klaster versicolor, yang ketiganya itu adalah klaster virginica. Jadi latihan K-means kali ini kita akan coba untuk apakah benar keempat variabel ini, sepal length, sepal width, petal length, dan petal width itu dengan data yang ada terkumpul ke dalam klaster-klaster yang sudah ditentukan di situ sebagai contoh. Oke. Dalam percobaan kali ini kita akan coba untuk membuat, ya, atau kita coba dulu ini head iris. Oke. Nah, ini 6 data di awal, 6 data pertama yang kita punyai dari data iris. Oke, dalam percobaan kali ini kita hanya akan menggunakan 2 buah variabel, ya, yang akan kita pakai. Yang pertama itu adalah petal length, dan kita akan menggunakan petal width, atau kurang lebih jika di sini ini adalah kolom ketiga dan kolom keempat. Jadi kita tidak menggunakan keseluruhannya. Kita menggunakan kolom ketiga dan kolom keempat untuk menentukan apakah benar mereka terkelompokkan ke dalam beberapa spesies yang sudah ada ini. Oke, sebelum kita mencobanya, kita akan coba untuk memetakan secara grafik data yang telah ada ini terkumpul seperti apa, ya. Untuk mencobanya kita pakai library ggplot seperti biasa, karena kita akan membuat grafik. Kalau ada yang belum menginstal library ggplot, silakan untuk mendownload package-nya terlebih dahulu, lalu silakan untuk memanggil library ggplot-nya. Kita akan coba menggunakan ggplot. Oke, ggplot.
lalu kita panggil datanya dari iris, ya, dataset iris, lalu kita tentukan sumbu X-nya itu adalah petal.length, lalu sumbu, oke, ini case sensitif jadi harus benar, petal length, oke, atau kita copy. Yang keduanya kita coba ambil dari petal width, dari sini saja kita copy petal width, ya. Jadi sumbu X nya adalah petal length, ya, sumbu Y nya adalah petal width. Lalu kita beri warna dia, oke, kita beri warna berdasarkan spesiesnya, lalu kita tandai dengan titik kill point saja, oke. Oke, dapat terlihat di sini sebuah grafik. Kita lihat sebuah grafik yang menunjukkan sebaran data, ya, berdasarkan spesiesnya. Di sini kita sudah beri warna karena tadi kita berikan warna berdasarkan spesiesnya, ya. Maka kita akan peroleh data yang berwarna merah itu adalah spesiesnya Setosa, yang warna hijau itu adalah versicolor, yang warna biru itu adalah Virginica. Untuk menentukan bahwa yang merah ini adalah menjadi satu klaster, ini sangat mudah sekali karena dia sudah terpisah secara jauh dengan warna biru dan warna hijau, gitu ya. Tetapi untuk memisahkan klaster pada versicolor dan Virginica berwarna hijau dan berwarna biru, ini menjadi satu tantangan tersendiri karena posisinya yang rapat, gitu, seperti itu. Sehingga untuk selanjutnya kita akan coba untuk membuat latihan menggunakan data tersebut, apakah berdasarkan petal length dan petal width yang kita gunakan menggunakan K-means, nanti apakah sama seperti ini atau tidak. Oke, jika kita lihat data keseluruhan summary, jika kita lihat data keseluruhan dari data iris ini, ya, di sini sudah dituliskan bahwa anggota spesies Setosa, versicolor dan Virginica itu masing-masing ada 50 anggota. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan data iris ini, khususnya data petal length dan petal width untuk kita jadikan data latihan menggunakan K-means. Oke. Pada proses awal kita akan mengacak data karena memang sifatnya random. Sehingga yang kita lakukan adalah set seed. Ini untuk mengacak data, ya. Lalu kita buat sebuah variabel baru namanya is cluster. Lalu, nah, di K-means itu kita sudah bisa menggunakan sebuah function, ya, yang namanya K-means yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan menggunakan algoritma K-means. Ini misalkan kita ambil dari data iris K-means-nya, lalu diambil dari kolom ketiga sampai keempat,
ya. Lalu kita tentukan klasternya 3. Jadi ini adalah banyaknya klaster. Lalu kita buat pengulangannya, end startnya adalah 20. Jadi end start itu menunjukkan R akan melakukan klasterisasi sebanyak 20 kali dengan acak. Oke, dengan acak. Jadi kita tentukan 20 kali maksimal. Selanjutnya kita panggil iris cluster tadi 1, 2. Oke, kita akan menemukan sebuah hasil di sini, ya. Kita akan mendapatkan sebuah hasil di sini ketika function k-means ini dijalankan, ya. R akan memproses dengan otomatis proses-proses untuk menggunakan k-means. Agar lebih jelas hasilnya, kita bisa membuat tabel, lalu kita isi tabel itu dengan iris cluster yang tadi kita buat. Kita lihat di dalamnya iris cluster, karena di sini available yang komponen yang available-nya ada cluster, center, touch, size, dan seterusnya. Jadi kita buat tabel antara clusternya apa, lalu iris, kita bandingkan dengan data iris, data aslinya yang isinya spesiesnya. Oke, kita cek. Nah, ternyata di sini kita menemukan hasil dari perhitungan tersebut adalah setosa anggotanya tetap 50, versi color yang tadinya harusnya 50 menjadi terbagi 2, ya. Di cluster 2 ada 2, di cluster ini ada cluster pertama. Oke, ini ada cluster pertama. Di spesies stosa ini adalah cluster pertama. Spesies versi color ada ada di cluster kedua, dan spesies virginica ada di cluster 3. Nah, di sini k-means gagal memprediksi 2 versi color yang ini. Lalu virginica gagal memprediksi 4 virginica. Sehingga total kesalahannya ada sekitar 2 ditambah 4 ada sekitar 6, gitu ya, ada sekitar 6. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu di setosa itu tadi di awal kita sudah melihat di awal itu setosanya 50, virginicanya 50, versi colornya 50 juga. Oke, di sini kita melihat bahwa ada 2 data yang tidak masuk ke dalam cluster versi color, ya, terpisah 2 data. Virginicanya ada 4, sehingga kalau misalkan kita hitung 50 ditambah 48 ditambah 46 itu sekitar 144, ya, 144. Sedangkan jika betul semuanya maka harusnya ada 150. Ini kalau kita run 0,96, artinya akurasinya sekitar 96%. Akurasinya sekitar 96%. Nah, balik lagi ke sini, kita akan coba untuk membuat visualisasinya. Visualisasi. Kita coba iris cluster, lalu kita ambil clusternya, ya. Start vector, kita buat menjadi faktor iris cluster. Jadi kita mengubah, lalu kita buat dalam ggplot yang berisi data iris. Oke, dengan sumbu X,
petal length, lalu petal width, nah warnanya, colornya sekarang kita set berasal dari data cluster yang tadi kita punya. Jadi cluster, lalu kita ambil dari clusternya. Oke. Jadi kita perbedaannya di sini ya. Jadi petal length yang diambil, petal length dan petal width dari data iris. Oke. Petal length dan petal width pada data iris itu warnanya kita ambil dari cluster yang kita peroleh dari latihan Kak-Mins tadi. Lalu di sini kita tambahkan geom point aja, geom point saja. Oke, ada. Oke, karena akurasinya tadi kita peroleh 96%, maka hasil yang diperoleh dari grafiknya tidak jauh berbeda ya, karena tadi tingkat akurasinya 96%. Nah, jadi dari latihan ini kita menggunakan satu fungsi di sini, Kak-Mins ya. Lalu kita mengcluster data iris menjadi 3 cluster dengan perulangan 20 kali. Lalu setelah kita peroleh tadi datanya kurang lebih seperti ini. Kalau kita hitung tadi 144 karena ini ditambah ini dan ini dibagi 150 data yang seharusnya itu kurang lebih 96%. Jadi kita sudah mengelompokkan melakukan latihan pengelompokan clustering pada data iris. Oke. Sampai sini dulu untuk latihan pertama pada Kak-Mins. Terima kasih.